Sebuah benda diletakkan pada titik pusat kelengkungan sebuah cermin cekung. Bayangan yang terbentuk memiliki sifat titik-titik. Baik, kata kuncinya di sini adalah bendanya berada pada pusat kelengkungan atau terletak di pusat kelengkungan cerminnya. Oke, coba gambarkan. Jika ini adalah cerminnya, ini titik fokus, maka kita tahu di dua jarak fokus adalah pusat kelengkungan. Dari fokus ke cermin kita sebut sebagai jarak fokus sebagai F kecil, dan dari pusat kelengkungan ke cermin ini disebut jari-jari, gitu ya. Kalau kita masih ingat, jarak fokus itu sama dengan setengah dari jari-jari. Maka sebaliknya, jari-jari adalah 2 kali jarak fokus. Dikatakan bendanya terletak di pusat kelengkungan, di titik P. Seperti itu. Apakah harus ke atas arah kepala bendanya? Tidak juga ya, boleh ke bawah. Ini terserah kamu. Nah, sebenarnya kalau kamu masih ingat, eh, bayangan pada cermin cekung itu hanya akan menjadi maya jika di ruang satu gitu ya. Ini ruang satu, ini ruang dua, ini ruang tiga. Artinya kalau eh, bendanya tepat berada di pusat kelengkungan di titik P itu, maka seharusnya bayangannya adalah nyata. Dan di opsi jawaban, nyata itu hanya ada di bagian D. Gitu. Jadi kalau kamu sedang mengikuti OSN, kamu langsung pilih saja seperti itu. Tidak perlu menganalisisnya dengan persamaan cermin cekung. Begitu. Oke, tapi karena sekarang kita sedang membahas menggunakan konsepnya, jadi kita akan perpanjang pembahasannya. Oke, satu hal lagi yang perlu kita ingat pada cermin cekung, jarak fokusnya sesuai perjanjian, itu bernilai positif. Nah, untuk melihat sifat lainnya, apakah dia terbalik dan perbesarannya bagaimana, kita hitung saja apa namanya bayangannya ada di mana. Oke, sekarang kita sudah tahu jarak bendanya atau S itu sama dengan dr ya, sama dengan 2 jarak fokus. Maka kita tinggal masukkan ini ke persamaan cermin. Kita masih ingat? 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Maka 1/S aksen itu sama dengan 1/F dikurang 1/S. 1/F dikurang 1 S tadi adalah 2F gitu ya. Dikurang 1/2F. Ini kita sederhanakan. Penyebutnya menjadi 2F. 2F dibagi F itu 2 kali 1 sama dengan 2. 2F dibagi 2F 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya. Ini menjadi 1/2F. Maka dari sini kita simpulkan S aksen itu sama dengan 2F. Nah, S aksennya juga terletak di 2F sama dengan S-nya. Artinya kita bisa lihat perbesarannya. Ini satu kali ya. Definisi perbesaran itu sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda. 2F dibagi 2F itu sama dengan 1 kali. Nah, artinya ini bayangannya harus sama besar. Ini juga kita lihat ada di bagian D gitu, sama besar. Dia tidak diperbesar, tidak diperkecil. Apakah dia terbalik atau tegak? Eh, Sebenarnya ini bisa kita langsung tebak gitu ya. Kalau kita masih ingat pembelajaran tentang cermin cekung, itu kalau bayangannya atau jarak bayangannya bernilai positif, itu pasti tinggi bayangannya bernilai negatif. Tapi kita tidak perlu bahas itu, kamu bisa pelajari kembali nanti. Kita coba gambarkan saja untuk membuktikan gitu ya. Saya gambarkan di bagian sebelah kiri. Nah, ini saya gambar dengan sedikit tidak presisi ya. Ini ya hanya perkiraan-perkiraan saja jarak-jaraknya. Ini pusat cermin. Kebayangannya, mohon maaf, bendanya ada di sini.
kita ingat kembali sinar sinar istimewa itu yang pertama, jika ada sinar sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan oleh cermin ke fokus. Dan yang kedua, jika ada sinar dari titik fokus atau melalui titik fokus, dia akan apa namanya dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, cukup dua ini saja ya kita gambarkan. Artinya kita lihat di sini adalah perpotongan dari sinar-sinar pantul. Maka di situ adalah letak dari kepala bayangannya. Jadi kepala bayangannya dari sini juga. Jadi kita bisa lihat bayangannya terbalik gitu ya. Bayangannya terbalik. Artinya jawaban bagian D benar gitu ya. Terbalik, sama besar dan nyata. Nah, saya ingatkan sekali lagi, jika kamu memang sedang mengikuti OSN, kamu nggak perlu membahas panjang lebar seperti ini, kecuali kamu ragu-ragu gitu ya. Kalau kamu masih ingat sifat-sifat bayangan di ruang satu, ruang 2, dan ruang 3, kamu langsung jawab saja.